Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikri Arsyad, jasa pemasangan wallpaper Sangatta. Hari ini kita tidak lagi melakukan pemasangan wallpaper. Kebetulan hari ini adalah sudah selesai Lebaran. Jadi untuk pemirsa, penonton setia channel Fikri Arsyad Wallpaper, saya dan dengan segenap kru mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika selama pembuatan channel ini ataupun hal yang berkaitan mengenai pemasangan wallpaper, mengenai konten atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena hari kemenangan ini sudah kita rayakan bersama-sama. Nah, di sini saya melanjutkan bagi yang sudah pernah menonton video dari saya sudah pernah melakukan Q&A sebelumnya. Q&A. Jadi hari ini kita akan mengadakan Q&A part 2. Jadi sesuai dengan janji saya. Cuman lokasinya hari ini kita berada di depan Masjid Islamic Center Awang Faruk. Masjid Awang Faruk. Kita bisa lihat view-nya masjid. Background yang kami ambil itu background dari Hari ini saya ditemani oleh editor handal saya, yakni Arsyad MD Creator, seorang YouTuber yang banyak menginspirasi saya. Banyak yang ilmu yang saya dapat dari beliau itu mengenai YouTube, bagaimana cara mengembangkan channel, bagaimana saya berterima kasih banyak sama beliau. Itu adalah editor handal saya. Di sini saya menghimbau tetap waspada akan COVID-19, jaga kesehatan, biasakan hidup bersih, biasakan hidup sehat, biasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Ini sudah. Inilah yang saya sebut tadi, editor saya mungkin yang sudah sering nonton video dari saya, sudah mengenal beliau ini, sudah malang melintang 1 tahun kah dari YouTube. Kalau saya masih newbie di YouTube. ya kurang lebih 1 tahun lah. Oh iya, Pak. Jadi kita mulai aja Q&A hari ini. Jadi Q&A hari ini masih berhubungan sama konten saya, yaitu wallpaper, tapi obrolannya seperti obrolan santai aja, tidak terlalu tegang karena kita di alam terbuka ini. Saya mau promosikan dulu. Nah, ini beliau lah, orangnya gagah ini. Gagah dalam karung. Makanya agak lama ini, kadang biasa video belum muncul. Beliau ini banyak kesibukan di luar dari YouTube, di luar dari pekerjaan. Iya, kerjaanku tuh banyak. Pertama di kantor, kedua jadi YouTuber juga, channelku banyak. Yang ketiga jadi editornya. Jadi kalau ngedit video tuh lama, kadang mager-magernya juga. Soalnya kan kita lagi corona, lebih banyak di rumah. Nah kalau di rumah tuh berarti lebih banyak ya malas-malasan. Jadi inilah beliau yang punya channel Arsyad MD Creator. Ya, Di subscribe ya, di subscribe, di like, di share ke seluruh teman-teman kalian, share ke seluruh keluarga, handai tolan semuanya, supaya channel ini berkembang. Channel Arsyad MD dan Fikri Arsyad Wallpaper bisa maju dan memberikan lebih video-video yang bermanfaat bagi kalian penonton-penonton setia dari channel kami. Oke. Jadi
untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja GNA-nya dari saya serahkan kepada editor handal saya yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih. Oke. Mengenal wallpaper, tapi Ah, apa lagi yang, karena kemarin kan cuma hanya berapa pertanyaan, tapi masih banyak hal-hal yang kita bisa bahas mengenai wallpaper ini. apa ya? Kalau disuruh memikir aku pusing ya. Nggak apa-apa, bisa lewat Google. Jadi Google ya? saya jawab semampuku, karena saya sudah bergelut di dunia wallpaper baru setahun. Mungkin yang sudah pernah lihat video saya pernah kolaborasi sama Master Afisa Wallpaper Sangatta. Beliau lah itu sang pioner yang awalnya membuat jasa pemasangan wallpaper Sangatta, jasa pemasangan wallpaper di Sangatta ini. Jadi saya banyak berguru juga sama beliau itu. Dan insya Allah ada nanti video-video saya bukan hanya wallpaper, karena saya akan bergabung di tim Afisa itu untuk melaksanakan proyek, entah itu taman, entah itu baja ringan, entah itu galvanis, atau yang berhubungan sama bangunan atau interior. Jadi simak terus video saya, jangan di skip. Oke, saya Oke. persilakan. Terima kasih. Jadi di sini saya mau bertanya. Ya. Ini ada dapat di Google ya, Hmm. soal wallpaper. Tapi ini dari Sidoarjo sih. Pertanyaannya itu apa sih wallpaper itu? Menurut Anda? Oh, menurut saya, Ya. menurut saya wallpaper itu adalah sesuatu yang berbentuk, kadang dia bisa berbentuk kertas, bisa berbentuk karena wallpaper, dari sejarah wallpaper ini awal sebelum terciptanya yang sekarang tren ini sekarang kan wallpaper stiker. Ya saya cerita sedikit. Iya. Jadi silakan. wallpaper sebelumnya waktu di dulu itu, karena sekarang sudah tahun 2020, yang tren sekarang adalah wallpaper stiker. Kalau dulu wallpaper atau apa semua itu dinding itu dicap, ada kayak cap begitu. Untuk fungsinya wallpaper itu untuk memperindah ruangan, untuk istilahnya supaya tidak bosan di dalam ruangan itu. Istilahnya dia kadang kalau besoknya dia mau ganti corak atau motif, kan bisa dia ganti dengan wallpaper motif lain. Nah, kalau untuk sekarang yang lagi tren sekarang ini itu bentuknya wallpaper stiker. Wallpaper stiker itu dia adopsinya dari wallpaper dulu. Motif-motifnya pun hampir sama yang wallpaper sekarang, yang wallpaper stiker. Dia seperti kayak di print begitu, makanya coraknya itu banyak pilihan. Kalau orang ya kayak apalagi kayak kamar anak kan, ada yang Doraemon, ada yang Keropi, ada yang Naruto, apa semua kan ada semua di situ. Dia wallpaper itu bisa berbentuk kertas, bisa berbentuk stiker, bisa berbentuk vinil, banyak sekarang. Dan juga ada juga medianya. Untuk plafon ada juga, untuk lantai ada juga namanya vinil. Lantai seperti lantai kantor kita, itu dia vinil namanya itu. Dan bahan untuk mengelemnya itu lain lagi, bukan lem jenis untuk wallpaper, dia lem untuk lantai. Mungkin sudah pernah lihat itu lem yang warna kuning itu, nah yang seperti lem fox, bau ya, menimbulkan bau yang sangat menyengat, bisa bikin mabuk. Oke. Kedua, Yang kedua, bentar, masih dicari. Oke, dapat ya. Yang kedua itu Mas wallpaper. Pertanyaannya, apakah wallpaper yang dipasang itu bisa menempel selain di dinding? Karena kan yang kulihat itu kebanyakan dari dinding aja, nggak ada yang di mana-mana gitu. Ya walaupun ada juga yang kulihat ada di kompor gas, ada juga di kulkas. Nah selain itu bisa kan wallpaper itu dipasang? untuk wallpaper stiker ataupun wallpaper yang lem terpisah bisa dipasang di plafon.
di plafon. Langsung ke Bisa dipasang di plafon. Jadi apa namanya, yang sudah lihat video saya pernah pergi ke kediamannya master saya Afisa itu, dia pas renovasi rumahnya itu plafonnya dipasang wallpaper. Kalau untuk lantai tadi yang saya jelaskan tadi, kalau untuk lantai itu beda, dia bahannya lebih tebal. Kalau untuk jenis wallpaper yang sudah pernah nonton video saya kan ada dua jenis itu, jenis wallpaper yang wallpaper stiker sama wallpaper lem terpisah. Dari segi harga saja sudah beda. Wallpaper stiker itu yang paling, tapi dia dalam segi minat atau orang punya kesukaan, kebanyakan wallpaper stiker karena jenisnya banyak, jenis pilihan motif. Oke. Terus ada lagi nih pertanyaan yang ketiga. Batasi 5 itu. 5. 4 aja lah. 4 ya sudah. Empat aja. Dijawab. 5 Saya kebanyakan. menjawab sesuai dengan skill dan kemampuan. Mikirnya susah. Oh ini nyontek di Google. Makanya aku nyari Google, pusing kepala aku. Ini pertanyaan lagi. Bagaimana cara memasang wallpaper? Apakah seseorang bisa memasang wallpaper dengan cara mereka sendiri atau gimana gitu? Jadi masalah wallpaper itu. Oh ya, satu lagi bentar. Bagaimana tingkat kesulitannya dalam pemasangan wallpaper itu? Apakah menurut pemasang Fikri Arsyad, pemasangan wallpaper itu bisa dibilang mudah atau dibilang sulit atau gimana? Nah, jadi saya menjawab yang pertama tadi. Masalah wallpaper itu semuanya orang bisa pasang wallpaper, bisa. Cuman kadang orang ada yang namanya pemalas atau gimana. Kan biasanya mungkin yang sudah nonton ada yang temboknya tinggi atau gimana, tidak punya peralatan, atau walaupun dia punya peralatan tangga tapi dia istilahnya tidak, maksudnya capek apa semua kan. Terus bisa wallpaper itu sebenarnya bisa semua orang, cuman masing-masing pemasang aja punya teknik masing-masing. Saya untuk jasa pemasangan wallpaper sama Afisa master saya, cara pemasangannya beda caranya, metodenya, cara untuk mempersiapkan terus sampai meluruskan wallpaper yang akan dipasang, punya teknik masing-masing. Saya punya teknik tapi tujuannya sama, untuk supaya wallpaper itu rapi. Dan saya juga tetap belajar terus dari beliau, Afisa itu. Terus beliau juga kadang nonton video saya. Oh gini dan caranya Mas Fikri cara masang. Kadang dia kasih masukan, saya diperbaiki lagi atau karena beliau kan lebih senior daripada saya. Jadi saya tetap punya sendiri. Nah, yang kedua, untuk masalah kesulitan paling menghambat biasanya kalau untuk masalah wallpaper itu permukaan dinding kadang tidak rata. Banyak kalau saya mau bahas itu. Terus sudut ada, kalau yang lihat bisa lihat saya contohkan seperti ini kan, kayak begini kan, sisi dinding. Biasanya sudut itu yang agak sulit untuk, dan ujungnya itu untuk harus rata. Dan ada teknik tersendiri supaya ada, kadang juga dindingnya itu kan kadang tidak siku ke bawah. Jadi tukang harus jeli dalam melihat siku dari permukaan dinding. Tuh. Memusingkan ya. Pusing aku Jadi dengarnya. sebenarnya bisa. Jadi itu yang pernah lagi nonton video saya, pernah Mas Afisa itu cerita waktu malam takbiran, bilangnya dia kan sekarang sudah bisa pasang wallpaper 3D. Ada namanya wallpaper 3D. Itu lebih rumit lagi daripada wallpaper biasa. Wallpapernya dia motif pemandangan. Motifnya bisa dipilih Spiderman kah, Avenger kah,
atau fotomu sendiri kau mau bikin wallpaper bisa. Jadi dibentuk dia di print, di custom dia. Itu dia 2 tahun baru dia mau turun langsung untuk langsung wallpaper sendiri. Jadi dulu awalnya dia ikut orang juga, ikut orang. Nah, sama seperti saya. Kalau saya langsung terjun karena kemarin itu yang saya ceritakan di sejarah saya masang wallpaper itu seperti apa, mungkin sudah nonton kan. Tapi sambil proses saya belajar terus. Sampai sekarang saya masih belajar. Jadi di sana sini pasti kekurangan. Tidak ada pemasangan itu yang sempurna. Cuman tukang pasang itu harus meminimalisir yang namanya kekurangan itu. Di situ yang harus kita perbaiki terus menerus sehingga kita kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi. Terus channel kita sama jasa pemasangan kita ini bisa orang kenal. Tanya lagi ya. So, terakhir pada the last question. The last question. Apa ya pertanyaan terakhir ya? Pertanyaan pribadi sih. Tapi tetap wallpaper. Iya. Ini ya, ini kan pemasangan wallpaper ini kalau di daerah kita atau di Sangatta ini kan banyak tuh yang menyediakan jasa pemasangan wallpaper juga dengan tukang-tukang yang berbeda-beda juga sifatnya. Terus ketika ada seseorang yang pengen memanggil jasa pemasangan wallpaper Fikri Arsyad, gimana caranya? Apakah dengan cara melalui YouTube atau dengan Facebook atau ya datang langsung ke rumahnya? Tapi kan kalau datang langsung kayaknya nggak mungkin karena nggak tahu juga alamat rumah kan. Jadi kayak mana tuh? Alhamdulillah ya untuk jasa pemasangan wallpaper. Tapi ini bagi yang nggak tahu, kalau bagi masyarakat yang tahu kan gampang aja. Mungkin mereka sudah ada nomor HP dari kenalan, oh ini gitu. Kalau untuk wilayah Sangatta, alhamdulillah sudah banyak yang kenal. Jadi kadang kalau ada di forum itu yang nanya di mana jasa pemasangan wallpaper, ada yang tak biasa nama. Jadi yang masuk itu banyak. Alhamdulillah kalau untuk YouTube ini bisa dikontak di YouTube saya ada itu kontak saya. Saya rencana ini dalam waktu dekat ini insya Allah, mungkin sudah pernah lihat saya ngomong seperti ini ya, gara-gara corona ini ya. Seperti ini mau pulang mau mudik ke Palu, rumah saya itu sama wallpaper full. Jadi itu saya punya kemarin mungkin terhambat gara-gara corona ini. Sedih juga kita nggak bisa ketemu orang tua. Jadi saya berlebaran di perantauan di Sangatta di Kutai Timur itu. Jadi promosinya alhamdulillah orang sudah tahu. Kadang kalau seumpama gini ya kayak gini ya. Jadi kadang kalau seumpama kayak Afisa master saya, kadang dia banyak job. Dia kadang dioper ke saya. Dikasih nomor kontak yang punya rumah, nanti saya telepon, saya survei, kalau bisa bicara dulu, lobby dulu, kalau cocok harga, baru kita datang kembali untuk mempersiapkan alat untuk pemasangan. Waktu kan fleksibel dia, tergantung juga yang punya rumah. Kalau dia maunya dipasang malam, dia waktunya fleksibel, tergantung tukangnya juga atau capek atau enggak. Itu. Karena juga itu yang saya jelaskan. Proses pemasangan wallpaper itu orang lihat mungkin di video saya yang saya jelaskan. Video saya kan kadang cuma 5 menit, ada yang 4 menit. Pemasangan itu kadang yang malam takbiran itu saya startnya dari sore selesainya jam 8 malam. Selesai itu keliling ruang tengah itu. Karena kita harus merapikan semua, ada tahap-tahapnya. Kalau sudah terpasang, kita lihat lagi ini kuat tidak, melekat tidak. Harus kita sempurnakan lagi. Ada lagi sisi-sisi yang sensitif itu yang gampang terbuka. Kalau sudah berumur 6 bulan kah atau 1 tahun sudah dia mulai-mulaian. Jadi kita pinggirannya itu kita kasih lem dia supaya dia melekat kuat dan menyatu sama dindingnya. Seperti itu. Mas
Arsyad MD Kreator yang sangat luar biasa. Pertanyaannya yang Ya, sangat memusingkan. yang sangat menguji pengalaman saya sebagai jasa pemasangan wallpaper. Aku sebenarnya kalau nanya tuh pusing. Apa ya kata-kata yang bagus buat ditanyakan. Oke. Jadi demikian. Jadi, terus. Jadi sebelum video ini selesai, aku mau pamit dulu. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Salam apa? Salam apa nih? Salam monet. Bukan. Salam apa? Salam wallpaper. Salam gasak dinding. Lain ini. Salam apa? Oh, salam protap covid. Oh iya tuh kan. Iya. Oh iya sudah. Jadi nggak boleh bersentuhan. Oh, iya iya. Protap covid. Yeah. Oke, sip. Hati-hati. Udah. Ya, demikian wawancara singkat oleh editor saya, Arsyad MD Kreator, yang sangat luar biasa. Semoga apa yang kami bahas tadi bisa bermanfaat bagi penonton-penonton semua dan bisa mengedukasi, bisa ada nilai tambah bagi pengetahuan pemirsa semua mengenai wallpaper. Ya, mengenai wallpaper dan mengenai jasa pemasangan wallpaper. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, tekan tanda lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada penonton-penonton semua yang sudah menyaksikan video saya. Alhamdulillah channel saya kemarin tanggal 31 Mei 2020 sudah mencapai monetisasi. Pada hari ini masih tahap peninjauan. Doakan secepatnya bisa berpartner dengan iklan di YouTube sehingga penonton semua bisa melihat iklan di video saya. Terima kasih. Tetap waspada akan COVID-19, tetap semangat, jaga kesehatan. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.